Maka dari itu kita akan memanfaatkan situasi tersebut dengan cara mengadakan turnamen game online. Contohnya turnamen game online ataupun sekian dari saya. Terima kasih. Untuk berunding dulu. Maaf, boleh diulang lagi pertanyaannya? Izin menjawab pertanyaan dari moderator. Ada sedikit bersamaan dengan visi misi kami, yaitu dengan menjalin hubungan baik antara siswa-siswi SMA Harapan Bangsa. Kita bisa menjadikan media sebagai sosial media sebagai media untuk bersilaturahmi antar siswa. Dan kita bisa mengembangkan bakat potensi di antar siswa dengan ada tambahan dari wakil saya. Mohon untuk tenang ya. Media yang menjadikan dapat menjadi motivasi untuk melatih kemampuan dalam memecahkan masalah, terus dapat menghasilkan uang jika dengan dilakukan sisi positifnya, dan juga akan dapat mendapatkan pengetahuan baru, seperti contoh kecilnya yaitu mengetahui bahasa asing, bahkan dapat mengerti bahasa itu. Terus pengaruh untuk sisi negatifnya yaitu seperti malas belajar, terus melakukan pemborosan waktu, lebih mementingkan waktu bermain game, dan lupa kegiatan seperti kegiatan belajar sekolah atau kegiatan di rumah. Udah habis waktunya, dimohon untuk duduk kembali walaupun bermain game. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Adakah cara lain agar siswa tetap belajar walaupun bermain game?
pertanyaan ini. Apa faktor apa saja yang membuat siswa lebih suka main game online? Yang pertama adalah faktor keseruan, karena dalam bermain game kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan, tetapi kita mendapatkan suatu keseruan yang ada dalam game tersebut. Apalagi jika kita melaksanakan game tersebut dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah bicarakan. Apa yang menyebabkan orang luar negeri lebih pintar daripada orang Indonesia? Apa ada hubungannya dengan game online tersebut? Siap izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Kenapa orang luar negeri lebih pandai lebih pintar? Karena mereka lebih cerdas dalam menggunakan gadget, sedangkan kita kurang cerdas dalam menggunakan gadget. Kenapa saya bisa bicara demikian? Karena banyak sekali ketika guru menerangkan, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran tersebut, masih banyak siswa yang malah main game online. Maka dari itu, saya mengajak, mari kita sama-sama untuk lebih fokus lagi belajar supaya kita tidak kalah dengan orang-orang luar. Sekian dari saya. Menurut Anda bahwa pada sekarang lebih banyak orang yang memainkan game pada saat guru menerangkan. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Karena apa? Semua itu tergantung pada dirinya masing-masing. Ketika orang itu mempunyai pikiran yang panjang, yang cerdas, maka mereka akan menghargai orang yang ada di depan mereka, termasuk guru yang sedang menerangkan. Terima kasih. Oh gitu. Mungkin itu dari pendapat kandidat nomor 1, tapi dari saya kenyataannya banyak sebagian yang malah suka bermain game online dibanding memperhatikan guru sedang menjelaskan pelajaran. Mungkin faktornya dari COVID. 1 tahun dia tidak belajar sehingga dia merasa bebas, tetapi ketika dia masuk lagi ke sekolah dia merasa terikat, sehingga kebiasaan buruk yang sering dilakukan di rumah dibawa ke sekolah. Maka dari itu kami akan antisipasi, akan membersihkan semua itu dengan cara mengadakan program-program yang lebih menyenangkan daripada game online. Sekian. Terima kasih untuk sesi pertanyaan umum dan moderator. Silakan untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dari guru-guru dan perwakilan siswa. Tempat dan waktu kami persilahkan. Sesi pertanyaan guru-guru dan perwakilan siswa yaitu sesi pertanyaan guru dan perwakilan siswa. Untuk para pasangan calon diminta menjawab dari pertanyaan yang akan dilontarkan dari guru maupun siswa dalam waktu 1 menit. Untuk wilayah mungkin ingin bertanya. Mohon perhatiannya ya di belakang. Mohon maaf untuk ini pertanyaan untuk semua kandidat ya, 1, 2, dan 3. Dan sebelumnya ini di luar dari tema debat hari ini ya. Dengan berkaitan ini ya adanya pandemi COVID-19, bahwa kita tahu semua program OSIS dan MPK itu dilaksanakan secara daring, bahkan sama sekali ada yang tidak dilaksanakan. Nah, untuk itu melihat 2 tahun yang ke belakang program-program yang banyak tertunda
ada ide baru atau inovasi dari program OSIS yang telah berjalan ataupun program baru untuk mengisi kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini, karena kita tidak tahu tahun depan ini akan tatap muka 100% atau apakah masih terbatas. Jika masih terbatas, kegiatan OSIS pun akan ikut tertunda kembali. Oleh sebab itu, Ibu mau mendengar paparan dari kalian atau program kalian menghadapi pandemi COVID-19 ini agar program OSIS tetap berjalan seperti yang semestinya. Mangga, silahkan jawab mulai dari kandidat 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami telah menyusun susunan program kerja, yang mana pada susunan kerja kami yaitu tidak lain dari program-program kerja tahun sebelumnya yang belum terlaksana dengan alasan, yaitu seperti 1. Memperingati Hari Raya Besar Agama seperti Maulid Nabi SAW, Isra Mi'raj dan sebagainya. 2. Mengadakan perlombaan yang berkaitan dengan agama maupun olahraga. Yang 3, mengaktifkan semua program kerja setiap bidangnya, seperti pada bidang 1 tentang keagamaan, yaitu kami akan meningkatkan kembali tentang rohis untuk sekolah ini. Yang 4, kita akan mengadakan rapat rutinan, baik itu mingguan ataupun bulanan, dengan tujuan agar tidak terjadinya sebuah miskomunikasi. Dan yang terakhir, kita akan selalu mengevaluasi setiap kita selesai berkegiatan. Terima kasih. Amazing. Baik, izin menjawab. Di sini ada program kerja yang akan kami laksanakan ke depannya. Jika ke depannya COVID telah menghilang, maka kami akan melaksanakan program kerja seperti dalam bidang keagamaan, yaitu sholat duha setiap hari Jumat, kultum, bidang kebersihan yaitu seperti setiap Senin oleh bagian upacara per kelas dibersihkan halaman sekolah. Adapun mini konser yaitu dalam bidang kesenian, yaitu bisa dari setiap kelas dapat jadwal untuk melaksanakan mini konser tersebut, yaitu dengan secara kreativitas kelas masing-masing. Adapun jika memang online, salah satu program kerja yang akan kami laksanakan itu salah satunya itu turnamen game Mobile Legends, dengan tidak hanya meningkatkan kreativitas fisik, namun ada juga kemampuan intelektual, melatih IQ dan melatih kerjasama antar teman. Ketika game online tersebut dilakukan secara tim,